As-sawab biqadri ta'ab. Mhm. Pahala itu besar kecilnya bergantung pada perjuangan yang kita tempuh. Ketika kita selalu berputar dengan Ka'bah posisinya Iya. berada di sebelah kiri kita, itu karena memang hati kita ada di sebelah kiri, Oh. terus mengangan-angan seperti itu. Ka'bah itu merupakan poros atau kiblat dari Umat agama kita, sedunia gitu. sementara hati yang berada di kiri itu merupakan pusat dari apapun yang ada di dalam tubuh kita. Sinihbar, Siniar Ikhbar. Assalamualaikum Ikhbarian semua, kita kembali di Sinihbar, Siniar Ikhbar, dan hari ini beban saya berlipat ganda karena narsum hari ini guru kami sekaligus pamanda kami yang kita sih biasa menyapanya dalam keseharian Mang I gitu. Tapi karena demi Ikhbarian semua kami akan menyapa beliau sebagaimana masyarakat umum menyapa. Bersama kita telah hadir Kiai Haji Syafi'i Fatur Rahman. Beliau adalah Ketua Yayasan Pendidikan Islam An-Nizamiyah. Nanti An-Nizamiyah itu kiprahnya seperti apa di wilayah Cirebon, terutama soal pendidikan Islam, kita bisa kupas lebih mendalam. Dan tentunya hari ini kita ngobrolin sesuai musim, sesuai keyword, sesuai banyak kosakata yang lagi beredar hari ini, yaitu dimulainya musim haji tahun 1446 Hijriah, dan kebetulan prediksinya ini haji akbar gitu karena wukufnya jatuh di hari Jumat. Tapi sebelum itu kita matur-matur ke Kiai Syafi'i, kita simak dulu ikhbar.com ada apa di hari ini. Ada dari kanal Sirah atau sejarah, kita semua pernah menjawab panggilan haji. Ini semacam tafsir sirah atau sejarah dari firman Allah di Quran surat Ali Imran ayat 97 yang menjadi dasar atau pedoman syariat berhaji. Yaitu ketika Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah untuk memanggil bukan hanya manusia, semua makhluk. Dan ini menariknya kalau kita baca di beberapa sirah, terutama cerita yang diungkapkan Imam Tabari di Tarikhul Umam wal Muluk soal ketika Nabi Ibrahim melaksanakan perintah Allah untuk memanggil semua makhluk dengan seruan haji, itu labbaik Allahumma labbaik itu dijawab oleh gunung, pepohonan, langit, rumput sampai bebatuan. Ini menarik teman-teman Ikhbarian. Silakan baca lebih lengkap di ikhbar.com. Kemudian berita kedua ada, ini tak kalah menariknya untuk kita pelajari soal haji di tempo dulu, haji di masa lalu, terutama di Indonesia waktu masih bernama Hindia Belanda. Kita kupas soal tarif, jalur, dan lain-lain. Menurut cerita-cerita orang tua, sebagaimana kita mafhum itu prosesi haji itu perjalanannya sampai 4 bulan lebih kadang, karena pakai pertama jalur laut, yang kedua ada beberapa transit atau karantina untuk sterilisasi penyakit menular waktu itu. Dan untuk tarif nih, barangkali pengen dikomparasikan dengan tarif haji hari ini, itu sekitar tahun 1910 itu tarifnya 82,99 gulden. 1 gulden itu kalau kita riset itu seharga 0,6 gram emas murni. Kalau 1 gramnya sekarang 1 juta berarti kali 82,99 berarti sekitar 50 jutaan. Jadi stabil lah harga haji itu. Ini zaman segini belum ada subsidi. Tapi anehnya Belanda itu tarif berangkatnya doang itu lebih mahal ketimbang tarif bolak-balik. Maksudnya supaya si calon haji ini langsung order bolak-balik soal izin visa dan lain-lain. Oke, teman-teman bisa kulik lebih lanjut, lebih dalam berita-berita tadi di ikhbar.com dan banyak artikel inspiratif lainnya yang bisa kita pelajari bersama. Matur nuwun Kiai Syafi'i, wilujeng. Alhamdulillah. Sibukan pun apa? Kesibukannya ya seperti biasa, dari rumah ketemu dengan siswa, ketemu dengan masyarakat. Ya seputar itu sajalah. Mudah-mudahan membawa manfaat dan tentu membawa berkah. Nah, mungkin kita lanjut ke tema hari ini yang kita janjikan ke teman-teman Ikhbarian soal haji, khususnya fikih haji. Narasumber kita hari ini itu seorang yang tepat buat Ikhbarian nanya detail soal fikih haji atau bahkan sampai doa naik haji kali ya. Barangkali pengen cepat-cepat. Nanti kita ada pertanyaan juga soal problem hari ini. Yang pertama mungkin teman-teman terutama yang santri, yang anak muda muslim sudah tahu soal rukun, wajib haji, sunnah haji. Tapi kadang kita jarang sekali diterangkan secara mendalam makna dibalik itu. Sekedar teknis, harus gini, tidak boleh gini gitu. Kalau kami mematurkan ke Kiai, kira-kira ruh dari esensi itu semua apa kira-kira secara fikih?
Kalau banyak masyarakat yang hanya memaknai rukun, wajib, sunnah haji hanya sebatas teknik, sesungguhnya ini memang sesuatu yang tidak bisa dipersalahkan. Sebab barangkali memang minimnya pengetahuan masyarakat tentang persoalan ini. Jadi secara umum sesungguhnya dalam hampir semua ibadah tentu kita mengenal ada rukun, ada syarat dan seterusnya dan seterusnya. Nah, sesungguhnya syarat, rukun atau apapun namanya, kalau kita artikan secara harfiah memang itu bisa diartikan merupakan sebuah teknis. Iya. Akan tetapi kalau kita mau mencoba untuk memahami lebih jauh, sesungguhnya syarat, rukun maupun sunnah-sunnah itu akan dapat menentukan kesahihan dari ibadah-ibadah yang kita laksanakan. Tidak hanya haji, sholat, pokoknya semua ibadah-ibadah yang membutuhkan syarat dan rukun. Sebab kita paham betul sesungguhnya adalah rukun itu sesuatu yang pokok, tidak bisa ditawar, dia harus dikerjakan. Jadi sehingga bisa menentukan kesahihan atau sah tidaknya satu ibadah, termasuk dalam hal ini adalah ibadah haji. Pun demikian misalnya sunnah. Sunnah itu bagi sementara kalangan, bagi banyak orang yang katakanlah untuk melakukan hal-hal yang fardu saja sedemikian berat, maka kemudian sunnah sangat-sangat dianggap remeh, dianggap enteng sehingga seringkali kemudian ditinggalkan. Akan tetapi sesungguhnya sunnah itu dapat menjadi penyempurna ibadah-ibadah yang kita lakukan. Jadi afdoliyah istilahnya. Di sebuah ibadah bisa Sempurna jika memang kemudian kita juga melakukan hal-hal yang sunnah sekalipun gitu. Tidak hanya yang rukunnya atau syarat-syaratnya saja. Jadi penting untuk memahami itu semua, kemudian merenungi maknanya untuk apa sih gitu ya. Oh iya, sangat-sangat penting, sangat penting. Sebab sebatas kita melaksanakan rukun, kemudian melaksanakan syarat, secara fikih itu sudah sah. Ketika kita misalnya dalam berhaji, kita sudah tawaf, kita sudah wukuf, kita sudah sa'i dan seterusnya, itu sah. Akan tetapi tentu kesempurnaan makna haji itu belum dapat kita raih. Sayang kalau sekadar lewat gitu. Iya, betul. Nah itu tadi menarik ya, soal di kondisi biasa, di kondisi normal, fardunya aja males. Betul. Apalagi sunnah. Betul. Tapi tradisi orang Indonesia itu berkebalikannya ketika di Mekah, ketika di Tanah Suci. Itu fardu, apalagi fardu, sunnah itu dikejar. Betul. Tapi pada prakteknya di jelang-jelang puncak haji, itu pemerintah biasanya warning tuh. Tinggalkan sunnah atau ya bahasa kasarnya gitu. Gak usah sholat sunnah di Masjidil Haram, irit tenaga di hotel aja. Nah akhirnya kita berbenturan nih, jemaah merasa berbenturan. Ini sunnah yang sudah digariskan syariat, berhadapan dengan pemerintah, imbauan untuk tidak usah banyak-banyak mengerjakan sunnah demi keselamatan gitulah atau kesehatan. Ini bagaimana fikih haji memandang ini? Mana yang porsi yang lebih harus dipatuhi atau penilaiannya seperti apa? Pemerintah itu sebagai penyelenggara haji maka tentu tidak ingin mendapatkan dampak-dampak yang kurang positif dari para jemaah haji Indonesia tentunya. Apalagi memang jemaah haji yang diberangkatkan yang sejumlah 200.000 lebih itu tidak semuanya orang-orang yang sehat. Maka kemudian sangatlah wajar kemudian secara normatif pemerintah mengeluarkan sebuah peraturan katakanlah ataupun himbauan kepada para jemaah haji, khususnya bagi mereka-mereka yang memang bermasalah dari sisi kesehatan karena faktor usia dan seterusnya ya. Maka kemudian ini sesungguhnya adalah sebuah imbauan ataupun anjuran yang sangat tepat. Karena memang sunnah meskipun memang dia akan dapat membuat sempurna ibadah yang kita lakukan, akan tetapi kalau kemudian justru dengan hal-hal yang sunnah kita ngoyo untuk melaksanakannya, justru kemudian pada saatnya kita melaksanakan hal-hal fardu atau yang rukun kemudian kita tidak mampu melakukannya, itu justru akan mengakibatkan ketidaksahihan dari ibadah yang kita lakukan. Oleh karenanya saya sangat-sangat
sepakat dan sangat-sangat mendukung, setuju dengan apa yang dijadikan anjuran atau imbauan dari pemerintah kepada para jamaah haji Indonesia. Ya. Lagi pula nekat bener sih kalau jelang puncak haji keluar ke Masjidil Haram, taksinya Betul, berlipat-lipat betul, harga. betul. Yang biasanya 30 real Iya. jadi 300 real. Merema kalau istilah Ya, sininya. untuk orang-orang seperti saya itu memang sangat sayang untuk Iya, mengeluarkan. mikir-mikir lah. Betul. Karena bersolawatnya udah di kandang, udah dihentikan operasinya. Nah, kayak ini ada titipan pertanyaan dari Ikhbarian yang sebenarnya klise dan klasik. Kita Syafi'i madhab, namanya sama-sama Kiai. Betul. Kita seharian mazhab Syafi'i, tapi ada tuntutan atau ada beberapa pola yang memang menuntut kita jemaah haji Indonesia itu beralih mazhab atau mengikuti mazhab yang relatif relevan lah dengan kondisi di sana. Biasanya Maliki ya. Ya. Nah, itu aturan secara fikih haji pindah mazhab itu seperti apa sih untuk prosesi haji itu? Apakah boleh ketika tawafnya saja supaya menghalalkan senggolan dengan pria dan perempuan itu nggak membatalkan wudu? Atau kita dari zero, dari nol itu harus total pindah gitu? Dan bimbingannya seperti apa sih biasanya kalau di jemaah itu? Iya. Untuk masyarakat Indonesia, khususnya para Nahdiyin, memang karena memang kita diajarkan bahwa dalam NU itu kita mengakui ataupun menggunakan 4 mazhab. Maka kemudian ternyata ketika kita menjumpai persoalan tertentu, kita menemukan kasus tertentu yang sangat-sangat katakanlah madharat, berimbas tidak baik kepada orang-orang yang sedang melakukan ibadah, khususnya ibadah haji dalam hal ini, maka berpindah mazhab itu merupakan katakanlah bahkan merupakan sebuah keharusan. Jadi berpindah mazhab yang dalam bahasa fikihnya disebut dengan intiqalul mazhab itu merupakan sesuatu yang bahkan dianjurkan. Tapi kemudian tentu intiqalul mazhab juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu. Di antara syarat kita boleh untuk berpindah mazhab itu ya dari mazhab Imam Syafi'i yang kita anut selama ini dalam keseharian ritual kita di rumah, ketika berpindah mazhab ke Maliki misalnya, itu diperbolehkan, syaratnya memang kita mengikuti mazhab baru ini dalam satu qadiyah dalam istilah fikihnya, dalam satu rangkaian ibadah, jadi satu paket. Nggak boleh kemudian secara parsial, misalnya dalam berwudu kita menggunakan mazhab Syafi'i tetap, kemudian untuk persoalan hal-hal yang membatalkan wudu kita menggunakan mazhab Maliki, itu nggak boleh. Jadi harus satu paket. Itu kayak ambil enaknya aja. Nah betul. Iya. Satu paket atau dalam bahasa fikihnya adalah satu qadiyah. Jadi khusus persoalan wudu itu kan mulai dari syarat-syaratnya, kemudian rukun-rukunnya, kemudian hal-hal yang membatalkannya, itu kemudian satu paket namanya. Berwudu dengan ketika kita beralih ke hal-hal yang membatalkan wudu, maka cara untuk menghindari supaya tidak batal itu kita kan berpindah mazhab. Namanya intiqalul mazhab. Maka berwudunya itu harus menggunakan cara-cara berwudunya mazhab Imam Malik. Misalnya ketika kita mengusap kepala itu harus secara keseluruhan. Nggak bisa kemudian hanya mengusap sebagian kecil atau ujung rambut saja, itu nggak bisa. Sebab kita nanti akan menggunakan mazhab Imam Malik ketika ke persoalan hal-hal yang batalkan wudu. Misalnya bersentuhan kulit antara laki dan perempuan yang bukan mahram gitu. Satu paket ya. Tapi itu perlu kesadaran gak sih sebagai jamaah gitu, bahwa saya pindah mazhab nih. Kadang ya ikut jamaah aja gitu. Betul. Tiba-tiba tawaf ngerasa dihukumi tidak batal bersentuhan, tapi perlu kesadaran gak sih bahwa kita sekarang berada di Maliki gitu? Seharusnya memang ya ada kesadaran, ada pengetahuan. Maka di sini barangkali tanggung jawab dari pemerintah katakanlah atau KBH yang mengurusi segala persoalan-persoalan jamaahnya masing-masing. Jadi KBH katakanlah wajib untuk memberikan pengajaran-pengajaran ataupun pengetahuan-pengetahuan tentang bagaimana cara intiqalul mazhab. Misalnya tadi ketika berwudu maka harus mengikuti cara wudunya Imam Malik yang tidak harus tertib, tidak harus berurutan. Kemudian ketika mengusap kepala harus secara keseluruhan, sebab nanti ketika
masuk ke hal-hal yang membatalkan wudhu pada saat tawaf, kita juga bisa mengikuti mazhab Imam Malik. Di manasik haji tapi itu biasanya disampaikan. Soalnya saya bukan hasil manasik. Biasanya Di sampaikan. manasik haji biasanya disampaikan seperti itu. Nah, berikutnya mungkin ini teman-teman juga banyak yang pengen tahu banyak soal sejarah, terutama spirit dari haji itu. Kalau kita ngomongin sejarah haji, pasti lari ke Siti Hajar, lari-lari antara Bukit Sofa dan Marwah gitu. Panas, gersang, haus, cari air gitu. Hampir semua permisalan itu menunjukkan masyarakat kesusahan gitu. Tapi sekarang sa'i aja itu kan ada AC itu. Bisa minum di tengah jalan, padahal akadnya waktu itu spiritnya cari air. Ini air jam-jamnya udah banyak. Ya. Di zaman modern kayak gitu, gimana ya cara pengen tetap merenungi perjuangan orang-orang yang dijadikan standar syariat haji ini kayak Siti Hajar dan lain-lain. Sementara kita fasilitasnya udah enak banget nih, Kiai. Gimana caranya? Ada kaidah yang mengatakan bahwa as-sawab biqadri ta'ab. Pahala itu besar kecilnya bergantung pada perjuangan yang kita tempuh, yang kita keluarkan. Misalnya ketika kita sholat dengan terlebih dahulu berwudu di satu masa yang sangat dingin, itu Allah akan memberikan balasan berbeda dengan ketika kita sholat dengan wudu dalam kondisi yang sangat panas. Dikaitkan dengan sa'i, di mana kita mencoba untuk merenung, i'tibar pada perjuangan Siti Hajar yang lari dari Sofa Marwah untuk mencari air untuk kehidupan anak laki-lakinya Nabi Ismail. Kemudian ternyata di area atau medan sa'i itu ada banyak fasilitas, ada AC, ada air zam-zam yang ada di kiri kanan dalam setiap jengkal lah gitu, ada tersedia terus. Nah sesungguhnya ini bisa tidak mengurangi nilai, bisa tidak mengurangi pahala-pahala. Jadi sesungguhnya tetap Allah akan menilai bagaimana keikhlasan kita, bagaimana upaya kita untuk meraih, untuk tadabbur, untuk mengangan-angan, kemudian mendapatkan memetik pelajaran dari apa yang sudah dilakukan oleh Nabi Ismail, oleh Siti Hajar di masa lampau. Kemudian kalau kita ada pada sebuah medan ataupun pada sebuah waktu yang ternyata kemudian tidak begitu menguntungkan, tidak begitu nyaman, karena panas, karena harus mengeluarkan perjuangan yang ekstra, tapi kemudian hati kita tetap tidak ada keikhlasan, tidak ada keikhlasan sama sekali, maka saya pikir ini tetap tidak akan mendapatkan nilai yang positif di mata Allah Subhanahu wa taala. Jadi tetap apapun fasilitas yang ada, ini kan kenapa kemudian ada sesuatu yang nyaman, yang enak, kemudian tidak dimanfaatkan. Masa kemudian kita mencari atau malah lari cari saklar matiin AC gitu. Masa iya, enggak mungkin. Berarti intinya tergantung motif ya, Kiai. Bagaimana hatinya itu. Berarti saya punya argumentasi karena waktu di sana itu nyoba kursi roda jasa dorong demi informasi, demi peliputan, harganya berapa, jasanya berapa. Tawaf naik skuter gitu. Motif saya hanya peliputan, berbagi informasi. Nah, Kiai, soal kita kembali ke Indonesia. Soal finansial juga banyak ditanyakan oleh teman-teman ikhbarian. Ketika ada orang berhaji itu apakah benar-benar tanggungan mereka hak adami atau utang piutang itu benar-benar harus dilunaskan secara total atau ada ketentuan-ketentuan tertentu sebenarnya? Kemudian boleh atau layak berangkat haji. Yang berikutnya adalah soal dana talangan. Ini klasik sih, sebenarnya sudah diselesaikan oleh NU di berbagai forum ya. Tapi menarik tetap bagaimana sih hukum dana talangan itu untuk haji atau pinjam ke orang untuk berangkat haji. Itu bagaimana ketentuan secara umumnya Kiai? Maksudnya dana talangan itu dari bank? Bisa dari bank atau garis miring tadi pinjaman ke saudara gitu dengan. Dana talangan kalau dari saudara tidak ada persoalan sama sekali. Sangat-sangat diperbolehkan. Kemudian kita beralih ke bagaimana ketika dana itu berasal dari pinjaman bank. Jadi sepanjang akad yang dilakukan dengan pihak
kreditur, Mm. tidak ada unsur riba, maka sesungguhnya ulama ya memang ada perbedaan pendapat. Mm. Ya. Kalau ada riba ya tentu nggak boleh, Mm. tapi kalau nggak ada riba itu sebagian besar ulama memang membolehkan. Mm. Ya. Seperti tadi ketika kita memang dipinjami oleh saudara kita. Mm. Bagaimana kemudian seseorang yang tidak memiliki dana, tidak memiliki cukup uang, kemudian ingin bahkan sangat-sangat ingin untuk melaksanakan ibadah haji. Mm. Maka ini pun sesungguhnya hal yang sangat wajar dan para ulama sangat-sangat membolehkan. Mm. Tidak punya uang, bahkan justru yang dimiliki adalah hutang Iya, iya. segudang. Mm. Hutangnya bertumpuk. Nah ini bagaimana kemudian kalau ada orang yang berangkat haji, menunaikan ibadah haji, sementara di sisi lain dia juga punya hutang. Mm. Ya karena memang hajinya juga dari Iya. pinjaman, dari hutang. Hutang adalah satu hal wajib. Haji juga merupakan satu hal yang wajib. Akan tetapi kemudian ketika memang kita punya hutang, maka kita belum berkewajiban untuk melaksanakan ibadah haji. Pertanyaannya, bagaimana kemudian kalau orang yang memberikan hutang kepada kita memberi toleransi waktu yang cukup panjang, bahkan ketika kita sudah selesai menunaikan ibadah haji, kita sudah pulang ke tanah air, maka itu sah bagi kita untuk melaksanakan ibadah haji. Atau yang pemberi hutangnya membolehkan sana berangkat nggak apa-apa gitu. Sangat-sangat boleh. Iya. Tapi kalau sampai menelantarkan keluarga, nah ini ya tentu tetap tidak boleh. Jadi kalau kita punya hutang, maka sesungguhnya ini merupakan dua kewajiban berbeda. Membayar hutang adalah satu hal yang wajib, berhaji juga satu hal yang wajib. Akan tetapi kemudian kalau ternyata pelaksanaan haji berbarengan dengan dengan pelunasan hutang, jatuh tempo maka gitu. jatuh tempo, maka ya harus lunasi hutang dulu. Nah kalau ke persoalan persoalan melupakan kewajiban untuk menafkahi keluarga, itu jelas tidak boleh. Itu haram. Tidak ada khilaf kampanye. Faktor berhaji atau problem berhaji yang dihadapi oleh masyarakat hari ini, keinginan untuk berhaji itu kan bukan soal finansial doang, Ki. Betul. Di antaranya daftar tunggu. Kita punya duit berapapun ya, kecuali furoda ya, kita bisa langsung bayar. Masa tunggu di Kabupaten Cirebon aja ada 20 atau 25 tahun ya, sekitar itu. Nah gimana nih, Ki? Pengen banget berhaji, atau secara kemampuan dia merasa termasuk manis tato ilai sabilan, sabilannya finansial ya, bukan hal-hal lain. Jadi dia daftar itu untuk menggugurkan kewajiban aja. Itu pertama. Yang kedua, ada beberapa tradisi urban di perkotaan, ketimbang haji lama, umroh aja berkali-kali gitu. Nggak tahu apakah mereka sudah mendaftar haji atau enggak. Itu idealnya seperti apa ya sarannya untuk menghadapi problem seperti ini? Haji itu semua imam mazhab sepakat merupakan wajib, rukun, bahkan rukun Islam. Kalau sunnah, kalau umroh itu dari 4 mazhab, ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan wajib. Jadi kalau kita mengacu pada pendapat 2 mazhab ini, yakni Malik dan Hanafi, maka umroh itu ya nggak boleh didahulukan. Tetap kita harus mendahulukan haji. Nah, persoalan kemudian muncul ketika kemudian seperti tadi, long list yang terlampau panjang, ya, antrian yang terlampau lama, sementara kemudian usia tidak mendukung. Katakanlah hari ini saya berumur 50 tahun, kemudian daftar tunggu 30 tahun. Daftar tunggu 30 tahun. Sampai enggak umur saya ke sana? Itu yang jadi pertanyaan. Jangan-jangan Allah sudah Kalau di Malaysia itu 100 tahun, ada 110 tahun. Jadi kan sudah impossible. Bayi baru lahir daftar pun nggak kecapai gitu. Itu gimana ya menghadapi itu? Tetap kewajiban daftar itu, pokoknya daftar saja dulu. Umroh silahkan, tidak ada yang melarang. Tidak ada satu ulama yang melarang untuk seseorang melaksanakan umroh. Jadi bagaimana kemudian kerinduannya terhadap Ka'bah, kerinduannya terhadap Masy'aril Haram dan seterusnya. Maka dia pengen berumroh karena tidak mungkin untuk melaksanakan ibadah haji. Ya silahkan umroh, tapi kewajiban hajinya kewajiban daftarnya harus tetap didahulukan. Gitu. Daftar saja dulu, perkara nanti Allah akan memanggil atau tidak, yaitu urusan Allah. Tinggal tawakal saja itu sih. Kemudian kita punya rezeki lain setelah itu, silakan untuk melakukan umroh. Jadi kemudian kalau kita berulang kali umroh, sementara kita tidak pernah
daftar haji itu artinya mendahulukan sesuatu yang sunnah, mengakhirkan sesuatu yang wajib dengan mengesampingkan perkara wajib. Kalau kita mengacu pada dua pendapat mazhab tadi. Kalau banyak patokan fikih itu niat, daftar itu niat, bagian dari niat ya. Iya. Nah, jadi paling tidak gugur dosa. Tidak ada dosa atau tidak ada beban gitu melaksanakan. Iya. Nah, berkaitan dengan beban nih, soal beban atau soal solusi yang sebenarnya ditawarkan oleh syariat Islam itu sangat mengentengkan gitu. Nah, pertama itu tadi sebelum ke pertanyaan selanjutnya. Itu pengguguran tanggung jawab itu, daftar haji itu untuk menguatkan niat bahwa saya sudah niat haji. Apakah memang diukur dari level kemampuan pribadi atau umum saja? Misalnya gini, ada orang kaya raya, alasannya daftar tunggu panjang, udahlah asal daftar yang 25 juta yang daftar tunggunya 20 tahun. Padahal dia berkemampuan furoda beberapa kali nih, yang sekali bayar. Itu manis tata ilai sabilan itu masuk yang ini enggak? Ya dia wajib furoda itu. Iya wajib, berarti kan nggak boleh beralasan ini dong wajib. Nggak bisa. Berarti tergantung level kemampuannya betul, gitu ya. betul. Nah memang haji itu nggak pernah mati istilahnya. Orang itu pengen berangkat semua. Sampai belakangan bulan itu kita ada tren orang berangkat haji naik sepeda, bahkan naik galon. Ada lagi yang pokoknya macam-macam yang baru 20 hari baru sampai Batam pulang lagi gitu. Yang celakanya mereka memungut donasi atau infak dari orang-orang. Tapi lepas dari itu, gimana sih fikih memandang, karena soal visa, soal izin, soal apapun kaitan dengan pemerintah ini kan kontemporer. Kalau di fikih haji kita nggak spesifik baca itu kan, syarat haji harus punya visa kan nggak ada. Itu fikih mempertimbangkan antara kebutuhan kontemporer kayak visa dan lain-lain dengan kaidah-kaidah zaman dulu seperti apa? Kita coba mengurutkan alasan kenapa kemudian masyarakat sampai dalam tanda kutip nekat untuk menunaikan haji dengan bersepeda atau sejenisnya gitu. Itu pertama karena memang antriannya yang terlampau panjang. Kenapa antriannya panjang? Karena memang kuota untuk Indonesia dibatasi oleh pemerintah Saudi. Kenapa pemerintah Saudi membatasi jamaah haji dari seluruh negara termasuk dari Indonesia? Karena memang takut di sana ya kapasitasnya kan, takut kredit dan seterusnya. Ini aja udah kredit. Ya. Maka kemudian pemerintah Saudi Arabia mengeluarkan jatah untuk setiap negara, dan untungnya itu Indonesia masih sangat-sangat besar, bahkan terbesar. Iya. Lah, kemudian ada orang tetap nekat untuk memotong antrian itu dengan cara bersepeda ataupun apa tadi, galon. Ada yang naik galon rakit. Galon rakit. Nah, yang artinya mereka tidak bervisa haji dan seterusnya. Ini merupakan sebuah sikap yang salah karena memang namanya itu melanggar peraturan. Sebab ya kita dalam satu ayat kan diberikan semacam perintah oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil 'uqud. Kita harus tunaikan, harus penuhi akad-akad yang sudah kita lakukan. Sebab setiap warga negara berbeda masuk ke negara lain tentu harus menggunakan visa. Harus penuhi janji. Itu bagian dari ukudnya. Betul. Kesepakatan kontemporer yang tidak melanggar syariat itu harus dipenuhi. Betul. Lagi pula sengsara teman-teman kalau kayak gitu. Kalau ya udah nyampe sana, saya menyaksikan sendiri. Orang itu diburu kayak ngejar-ngejar kijang di bukit-bukit itu di atas terowongan yang kita biasa jemaah itu berjalan. Masya Allah, tidak manusiawi ngejar-ngejarnya. Menurut saya langsung interogasi atau diblokir atau apa. Mereka kayak dibiarkan lolos tapi dikejar. Itu luar biasa naik turun bukit. Itu yang nggak enak teman-teman. Tapi yang kita cerita yang enaknya nih, yang udah sampai di Mekah berhaji, tawaf, sa'i, masya Allah nikmat sekali. Tapi karena fasilitas, lagi-lagi fasilitas, termasuk alat komunikasi, saya tuh awalnya gini Kiai, agak mikir-mikir jangan mengurangi berkah lah, jangan tahan-tahan. Tapi bingung juga ketika tawaf video call semua. Video call semua. Ya beberapa kali selamat lah, tapi sekali lah cobalah video call sama keluarga atau sama istri gitu. Ya minimal membuktikan saya ada di sana. Itu gimana ya? Kalau dulu tentu kita akan mudah fokus, khusyuk. Tapi memang secara fikihnya nggak detail berkomunikasi dengan yang lain itu
kita pakai sandaran apa tuh? Misalnya soal foto-foto lah, video call lagi tawaf lah dan lain-lain. Ya kalau fikih kan selalu ngobrolnya dari syarat rukun itu saja. Ibadah sepanjang syarat dan rukunnya sudah terpenuhi sah semua. Nanti masuk ke tasawuf artinya di sini. Apakah ada tendensi tertentu masih lillah ataukah sudah karena hal-hal lain. Maka idealnya hemat saya seseorang yang suka untuk apa istilahnya kalau kata narsis, pengen atau selfie, pengen apa gitu. Dari baiknya saya syiar lah. Iya. Itu silakan lakukan itu, tapi setelah melaksanakan ritual, tawaf selesaikan dulu 7 kali putaran, setelah sah baru selfie. Kemudian setelah itu lakukan sunnah sholat 2 rakaat tawaf gitu ya. Setelah itu baru selfie lagi. Sepanjang tidak mengganggu orang lain, maka itu tetap diperbolehkan. Fikih, pokoknya kalau fikih sih lentur sekali lah, sangat-sangat lentur. Saya ada kenangan menarik dan cukup jadi pelajaran. Ada kiai yang dawuh ke saya bahwa haji itu satu-satunya ibadah yang fi'il banget, fi'liyah, kerjaan terus itu. Nggak ada doa, nggak ada bacaan, nggak ada apa. Saya tuh mikir, oh iya juga ya ternyata dari mulai tawaf, sa'i, wukuf dan lain-lain memang nggak ada bacaan yang diwajibkan. Ini kan berbeda dengan sholat, puasa yang ketat soal, terutama puasa itu salah harokat aja itu bisa jadi niat disimpulkan sebulan apa hari per hari itu eceran per hari kan. Nah, bagaimana sih fikih soal makna dibalik kebebasan ini? Pokoknya ikuti apa yang sudah terjadi terdahulu tanpa ya labbaik Allahumma labbaik juga nggak wajib kan Ki? Enggak. Itu cuma memang kesunahannya itu kan. Itu gimana ya kalau fikih memandang itu? Betul, jadi itulah kenapa haji itu disebut sebagai ibadah atau nusuk biasa kita dengar. Karena memang merupakan ibadah badaniyah murni jawarih. Lah kenapa kemudian sama sekali tidak ada bacaan-bacaan yang wajib untuk dilisankan, untuk ditalafuzkan oleh para jamaah haji. Kalau kita telisik lebih jauh sesungguhnya memang Allah atau dalam hal ini syara menetapkan supaya haji itu betul-betul dapat dilaksanakan oleh semua orang baik awam maupun khusus. Bagi kalangan tertentu, bagi mereka-mereka yang alim, mereka-mereka yang pandai, mereka-mereka yang terdidik tentu tidak susah untuk melafazkan setiap doa-doa. Akan tetapi bagi orang-orang tertentu yang kebetulan belum pernah mengenyam pendidikan apapun, maka katakanlah dia buta huruf, maka tentu ini akan sangat susah. Satu. Yang kedua, ternyata kenapa kemudian tidak ada bacaan-bacaan khusus ini supaya kita tidak terganggu fokusnya. Begitu kita misalnya melaksanakan tawaf, kita melaksanakan sa'i dan seterusnya, itu kita langsung secara vertikal bermunajat. Berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan mentadaburi, dengan mengangan-angan apa makna dari yang sedang saya lakukan ini. Katakanlah ketika kita selalu berputar dengan Ka'bah posisinya berada di sebelah kiri kita, itu karena memang hati kita ada di sebelah kiri, terus mengangan-angan seperti itu. Ka'bah itu merupakan poros atau kiblat dari agama kita, sementara hati yang berada di kiri itu merupakan pusat dari apapun yang ada di dalam tubuh kita. Itu kita bisa langsung tadabbur tanpa terganggu oleh apa yang harus saya baca. Kira-kira begitu. Melatih kontrol dan fokus sebenarnya. Betul. Fokus betul. Tapi memang kalau ini banyak gagal. Kayaknya iya sih memang. Ya bayangkan kalau kemudian kita katakanlah dalam tawaf kita harus selalu membaca sesuatu sementara kita tidak hafal. Kemudian kita harus selalu membawa buku-buku doa. Fokusnya malah gagal bisa jadi. Akhirnya buyar juga. Karena bahasanya beda ya. Kecuali sholat. Kalau sholat memang sudah familiar dengan badan kita setiap waktu ya. Betul. Tapi kalau haji kan momentum yang minimal 1 kali gitu ya. Dan jaraknya jauh. Kayak terakhir sebenarnya sih pengen ngaji banyak lagi nih tapi
menyita banyak waktu. Kalau ada satu anak muda yang tanya prinsip penting atau pesan penting dari berhaji yang perlu atau bahkan harus diresapi dengan konteks hari ini, itu apa ya kira-kira? Selain soal kita meneladani Nabi Ibrahim dan lain-lain gitu. Kalau apa yang tadi sudah Kang Sobi sampaikan tentang sunnah saja, kalau sudah ada di Mekah itu kayaknya terus Iya. kita berlomba terus untuk melakukan hal sesempurna mungkin. Ritual-ritual haji semuanya dikerjakan. Maka harusnya lepas melaksanakan ritual haji, kita punya karakter seperti itu mudah-mudahan. Di rumah kita itu ya bagaimana dapat, kalau kita punya kesibukan dalam keseharian, pagi jam 6 sudah berangkat dari rumah menuju ke tempat kerja kita, maka disiplin itu bisa diterapkan. Disiplin kita ketika masih di Mekah misalnya, dari hotel kemudian kita datang ke Masjidil Haram dan seterusnya, itu kan selalu disiplin. Maka itu bisa menjadi karakter harusnya bagi kita ketika kita sudah sampai di rumah. Kemudian prinsip lainnya adalah bahwa ada semacam sosial. Apa istilah sosial itu? Jadi kita punya empati terhadap masyarakat gitu. Jadi kita kemudian semakin baik pekerti kita, etika kita, moral kita lepas kita berhaji. Apa-apa yang menjadi sesuatu yang kita kemudian dijadikan itibar oleh kita pada saat kita melaksanakan semua ritual haji, itu bisa kita terapkan di rumah saat kita memang sudah selesai melaksanakan ibadah haji. Nah pada akhirnya masuk ke kesimpulan ini, label mabrur. Banyak orang terutama yang awam kayak saya atau mungkin banyak teman-teman lain, mabrur itu kayak label permanen kayak. Jadi orang yang sudah berhaji mudah-mudahan mabrur itu selamat naik pesawatnya gitu, bolak-balik gitu sampai rumah sehat gitu. Tapi kalau dengar dawuh Kiai tadi soal bagaimana pentingnya untuk menjaga, jadi sekitar 40 hari itu ditempa sebagai medan pelatihan untuk di hari-hari berikutnya gitu. Akhirnya berarti mabrur itu enggak permanen dong. Mabrur itu apa sih Kiai sebenarnya? Secara simpelnya. Mabrur itu dari akar kata birrun yang artinya baik. Dalam bahasa Arab memang kata baik itu banyak sekali kosakatanya, macam-macamnya, ada ma'ruf, ada khair, ada ihsan dan seterusnya. Khusus untuk haji itu diungkapkan dengan istilah birrun. Jadi lafaz birrun itu adalah sebuah kebaikan yang sifatnya umum, sifatnya menyeluruh. Jadi nanti kalau ada kata misalnya ihsan, itu biasanya kebaikan yang sifatnya tambahan atau penyempurna biasanya. Kemudian kalau ma'ruf sama artinya baik, tapi biasanya baik yang dikenal, artinya kalau dikenal itu ada juga banyak orang yang tidak mengenal gitu. Jadi dikenal oleh kalangan terbatas. Orang mengenal bahwa ini kebaikan gitu. Betul. Kemudian kalau kembali ke mabrur itu misalnya ada satu ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu ma tuhibbun gitu ya. Jadi kebaikannya menyeluruh. Lan tanalul birra, kamu tidak akan mendapatkan kebaikan hatta tunfiqu ma tuhibbun, sampai kamu kemudian mau untuk menginfakkan apa yang kamu cintai, apa yang kamu sukai. Artinya kebaikan menyeluruh, baik yang berhubungan dengan manusia, baik ataupun berhubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, mabrur untuk haji ya sesungguhnya para ulama memberikan ciri-ciri yang secara umum relatif sama. Artinya orang yang berhasil meraih label atau predikat haji mabrur adalah orang-orang yang ketika lepas berhaji kemudian kebaikan semakin bertambah. Minimal dia mampu untuk mempertahankan, tidak terdegradasi oleh atmosfer di kampung halamannya gitu, kira-kira gitu. Jadi yang semula dikenal sebagai orang atau pribadi yang suka cemberut, maka sekarang sih basam gitu, suka senyum, murah senyum terhadap tetangga, terhadap teman, terhadap saudara. Kemudian yang barangkali selama ini dikenal
kurang begitu murah hati untuk menginfakkan atau mensedekahkan harta bendanya, setelah haji kemudian dia sedikit lebih gitu. Ada kemurahan hati. Kemudian yang dahulunya misalnya jarang sekali berjamaah di masjid, di musola, maka lepas haji ditandai dengan aktivitasnya yang selalu untuk berjamaah di masjid atau musola. Jadi level mabrur itu nanti tampaknya ketika di kesehariannya gitu ya. Jadi nggak bisa dilihat pada saat berlangsungnya haji. Tadi yang tadinya gampang cemberut, nyampe rumah makin tambah cemberut kalau nggak dipanggil Pak Haji. Jadi berarti nggak ada batasnya dong mabrurnya ini kapan? Bisa kan iman dan ketakwaan orang kan naik turun. Betul. Berarti nggak ada ya istilah wah dia mabrur gitu karena sampai akhir hayat gitu ya. Itu asar tetap ada dari ritual-ritual haji yang dilakukan itu ya bukan kebetulan kemudian kalau Allah kemudian mampu merubah seseorang ketika sudah kembali ke tanah airnya berubah menjadi orang yang berperilaku relatif lebih baik. Dari semula yang dianggap masyarakat kurang baik sekarang relatif lebih baik. Ya tetap ada asarnya meskipun tidak begitu kelihatan dan memang tidak bisa dilihat oleh mata. Sayangnya kalau udah nyampe rumah balik ke setelan awal. Atmosfernya sudah berbeda lagi. Udah berbeda. Berangkat Jumat itu jam 10 pagi itu udah telat. Ada tips nggak Ki? Ya pertama untuk yang sudah pulang atau mau berangkat nih terutama kan banyak juga teman-teman muda yang akhirnya bisa berhaji nih tahun ini lumayan lah karena kalau tahun-tahun kemarin agak fokus ke lansia, sekarang kasih porsi yang cukup berimbang anak-anak muda bisa berangkat juga akhirnya. Kasih tips agar nanti kemabruran itu bisa terjaga sampai di keseharian berikutnya gitu. Apa kira-kira? Saya cenderung untuk memberikan semacam tips dari sisi kebiasaan anak muda sekarang saja yang memang suka untuk bermedsos. Hindari semaksimal mungkin live streaming ataupun berselfie ria dan seterusnya. Jadi fokus saja untuk melaksanakan ibadah. Bukan tidak boleh setelah ritual-ritual itu dilaksanakan maka kemudian Anda mau berselfie dimanapun terserah. Sepanjang memang oleh pemerintah Saudi diperbolehkan untuk berselfie ya silahkan. Bisa jadi kan di sana ada aturan bahwa tidak boleh moto Ka'bah dan seterusnya misalnya gitu. Atau kadang askar itu kan suka-suka, ada yang boleh ada yang nggak boleh gitu kan. Iya. Supaya kita lepas dari sakwa sangka atau dugaan masyarakat luas bahwa kita itu sesungguhnya melaksanakan ibadah haji bukan lillah tapi murni karena ingin pamer dan seterusnya. Jadi kalau kemudian sampai pada saat kita tauf kita sa'i kemudian kita juga terus berselfie ria, bagaimana juga kemudian pandangan orang banyak. Allah juga seringkali membongganakan kata orang Jawanya, membongganakan penilaian terhadap masyarakat. Saya sih penilaiannya apa kata masyarakat saja. Kalau masyarakat mengatakan itu jelek ya Allah juga mengatakan itu jelek. Jadi komentar publik itu bisa jadi tanda ketakwaan seseorang juga. Bisa jadi. Salah satunya indikatornya adalah respon sosial. Oke, satu dong minta amalan barangkali buat teman-teman Ikhbarian. Zikir atau amalan atau doa yang paling banyak disarankan ulama agar kita bisa cepat-cepat entah haji apalagi ya atau umroh ziarah ke tanah suci. Kalau yang saya dapatkan dari guru-guru saya sih, hampir semua guru-guru saya memberikan wirid atau zikir yang sama jika kita ingin dapat menunaikan ibadah haji. Yakni ya sholawat. Sebab memang zikir apapun itu harus selalu didahului oleh sholawat yang supaya mudah untuk dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, selain doa yang umum soal ziarah tadi. Seperti yang Kasobih paham dan hafal itu sajalah. Tapi jalan agak khususnya selawat gitu. Ada hitungan khususnya enggak? Enggak, salawat haji itu. Oh, salawat haji yang biasa dibacakan oleh banyak orang itu. Oke, tapi karena sanadnya langsung dari Kiai Syafi'i, amalkan. Udah sah berarti. Matur nuwun sangat Kiai Syafi'i, kita banyak belajar soal fikih haji yang sebenarnya masih sangat kurang.
Obrolan ini tersaji juga di versi teks di www.ikhbar.com. Baca banyak artikel inspiratif lainnya dan kita jumpa lagi di Sinek Ikhbar berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikhbar.com mengabarkan kebaikan.